Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada diskusi kita kali ini kita akan melanjutkan transaksi yang di diskusi sebelumnya, yakni untuk perusahaan Osing Mebel. Jadi silakan dibuka nanti Osing Mebelnya lagi. Kita akan melanjutkan di transaksi ke-23 tentang penyesuaian akhir bulan. Nah, jadi kita akan melakukan jurnal penyesuaian untuk kasus Osing Mebel. Untuk jurnal yang pertama, yakni mengakui beban sewa atas beban sewa dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada pertengahan Maret 2016 yang lalu. Jadi, kita harus menjurnal membebankan beban sewa atas sewa dibayar di muka yang sudah kita bayarkan di bulan Maret. Untuk mengetahui ini, jadi PR-nya adalah kita harus tahu dulu berapa sewa dibayar di muka ketika bulan pertengahan Maret itu, saldonya berapa, sehingga nanti kita bagi, karena ini 1 tahun pembayarannya, jadi kita bagi 12 agar ketemu per bulan, baru kita bebankan 1 bulan itu. Baik, kita langsung ke accurate, teman-teman. Silakan dibuka accurate-nya, kemudian di menu buku besar, ini untuk mengetahui posisi berapa saldo sewa dibayar di muka. Di daftar akun, kemudian kita pilih sewa dibayar di muka di sini. Oh, ternyata saldonya ada 28 juta. Berarti nanti ya, berarti 28 juta kita bagi 12. Nah, ini yang akan kita jurnal, teman-teman. 2.333 rupiah, 33. Oke, ini yang akan kita jurnal. Langsung saja, berarti ini kita tutup. Langsung kalau jurnal penyesuaian ke bukti jurnal umum di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya sesuai tanggal transaksinya, tanggal 30 April 2016. 30 April. Kemudian ini opsional ya, bisa ditulis bisa enggak. Kemudian kita masukkan, berarti nominalnya tadi udah ketemu nih, 2.333. Nah, inilah fungsi dari kita belajar secara manual tanpa accurate. Jadi basic teorinya harus, konsep akuntansinya harus kita kuasai benar-benar. Untuk menyesuaikan beban seperti ini berarti nanti yang di debit apa dan yang di kredit apa kalian harus tahu dulu. Karena di awal atau di pertengahan Maret itu kita bayar sewa dibayar di muka, berarti penyesuaiannya untuk mengakui beban, kita debit beban sewa dan kita kreditkan sewa dibayar di muka agar berkurang. Kita masukkan, berarti yang di debit adalah sewa dibayar di muka. Oh, mohon maaf, beban sewa yang kita debit sebesar berapa tadi? 2 juta. Bentar. Kita ini ya, 2.333,33. Berarti di sini 2 juta. Ini ya. Kemudian yang dikreditkan adalah sewa dibayar di muka. Gitu ya, teman-teman. Untuk menjurnal pengakuan beban sewa. Kalau sudah, silakan simpan dan tutup. Oke. Kemudian di penyesuaian selanjutnya mengakui beban gaji karyawan sebesar 17.500 yang akan dibayar pada tanggal 1 Mei. Ini masih April. Berarti lagi-lagi secara teori harus kita pahami dulu. Berarti kita beban gaji karyawan kita debit, nanti
karena bayarnya 1 Mei bulan depannya, berarti di utang biaya atau utang gaji. Kita lakukan jurnalnya teman-teman untuk yang kedua ini. Langsung saja kita ke accurate. Masih sama di bukti jurnal umum. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal 30 April 2016. Kemudian itu opsional ya, jadi boleh kosong, boleh terserah teman-teman. Oke, berarti yang didebet adalah beban gaji ini sebesar, sesuai soal ya, 17.500. Kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit adalah utang biaya atau utang gaji. Kita lihat dulu utangnya ada. Oh, nggak ada utang gaji ya, berarti kita pakai utang biaya 17.500. Nah, seperti itu cara inputnya untuk penyesuaian di beban gaji. Kita simpan dan tutup. Oke, selanjutnya terdapat, ini, rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode April 2016. Jadi penyesuaian ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah PKP, yang boleh memungut pajak PPN ke pelanggannya. Kita langsung saja ke accurate untuk menginputkan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode April 2016. Untuk rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran, terlebih dahulu harus kita ketahui berapa sih yang kurang atau lebih dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kita harus cari dulu laporan rekonsiliasi PPN-nya di menu buku besar, kemudian laporan keuangan, pilih laporan pajak Indonesia, diklik, kemudian pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar, diklik 2 kali, kemudian periodenya kita isikan berarti 1 April 2016 sampai 30 April 2016. Seperti ini. Kalau sudah, kita oke. Inilah PPN yang kurang bayar yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Yang perlu kita ingat-ingat berarti PPN masukannya totalnya berapa, PPN keluarannya totalnya berapa. Rp4.100.000, bentar saya catat biar tidak lupa. Untuk yang ini 5.438.000. Masukannya 4.100.000. Oke, kita langsung input saja. Berarti di buku besar, kemudian bukti jurnal umum, tanggalnya 30 April 2016, kemudian akunnya kita pilih, berarti semacam kita nolkan seperti itu. Berarti PPN keluaran dulu sebesar, apa tadi ya PPN keluarannya, 5.438, 5.438. Atau kalau mau meyakinkan di sini keluaran 5.438. Kemudian kita masukkan, berarti pembandingnya adalah PPN masukan. Nah, bukan 5.438 ya, tapi masukannya kita lihat 4.100.000.
Ini 4.100.000, berarti ada kurang bayar tadi. Kurang bayar. Nah, ini PPN kurang bayar 1338. Kita sesuaikan. Oke, sudah sama. Teman-teman, itulah cara menjurnal rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Jadi walaupun disediakan oleh Accurate semacam ini, sudah ada laporannya, bukan berarti jurnalnya sudah otomatis dilakukan oleh Accurate, melainkan harus manual kita inputkan seperti ini tadi. Kalau sudah, silakan diklik simpan dan tutup. Oke, ini juga bisa ditutup juga biar tidak terlalu banyak yang kita buka jendela di Accurate-nya. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat selisih stok. Jadi ada semacam apa ya? Ini apa? Pemeriksaan fisik gitu secara periodik di dalam perusahaan. Atau istilahnya biasanya paling umum adalah stock of name. Jadi kita antara kuantitas yang ada di gudang dan kuantitas yang tercatat di Accurate kadang juga ada bedanya. Nah, kita masukkan untuk wallpaper motif itu wallpaper motif ya, 27 meter, di Accurate 25 meter, jadi ada selisih 2 meter, dibiayakan 212.000. Akun penyesuaiannya HPP wallpaper. Kemudian motif kursi kantor tipe standar ini 43 di gudang, tapi di Accurate 44. Tidak ada biayanya HPP furnitur. Oke, kita masukkan dengan nomor formulir transaksi IA dan seterusnya. Satu-satu berarti ya kita masukkan. Langsung saja kita ke Accurate. Kita lakukan, berarti di Accurate ini kita pilih menu persediaan, kemudian pilih penyesuaian persediaan. Kita masukkan adjusted number-nya, formnya, nomor ini ya, IA, dan seterusnya. IA. Nah, ini. Untuk yang pertama, jadi ada 2 input. Ini yang pertama, tanggalnya tanggal 30 April berarti ya. 30 April 2016. Nah, adjustment account-nya tadi di soal HPP wallpaper untuk yang pertama. Berarti ini HPP wallpaper. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan dulu. Jadi di Accurate itu kalau melakukan adjustment terkait dengan persediaan, ada 2 kasus ya. Ada yang kuantitas gudangnya lebih tinggi daripada kuantitas di catatan Accurate. Kayak di wallpaper motif ini berarti 27 meter di gudang, 25 meter di catatan Accurate. Jadi ada lebih besar yang ada di gudang. Kalau seperti itu berarti ada stoknya yang kelebihan kan. Nah, itu yang harus kita adjustment nanti. Kemudian yang kedua kasusnya kuantitas di Accurate lebih tinggi daripada kuantitas yang ada di gudang. Kalau ini tidak perlu biaya untuk adjustment karena tinggal ngurangin stoknya saja di Accurate biar sama dengan yang ada di lapangan. Langsung saja kita yang pertama ini berarti kalau lebih besar kuantitas gudang daripada kuantitas di Accurate, maka kita centang value adjustment. Seperti itu. Kemudian apa yang berubah? Wallpaper motif misalkan yang ini ya. Kasus kita ini. 25 kuantitas sekarangnya Accurate, padahal kuantitas barunya setelah di stock of name ada 27 di gudang. Nah, kemudian nilai sekarangnya 5.300.000. Kemudian nilai barunya setelah kan secara Accurate 25. Nah, ada tambahan nih ternyata
setelah dilakukan pengujian di lapangan, stock of name hasilnya menunjukkan kuantitasnya adalah 27 meter. Nah, ini ada di soalnya ada 212 biayanya per unitnya. Karena selisihnya 2 unit, maka berarti cara untuk ngisinya baik, kita masukkan nilai barunya didapat dari logikanya gini teman-teman. Nilai sekarang ini yang di sini 5.300.000 itu adalah nilai dari 25 meter wallpaper menurut kuantitas di Accurate. Jadi untuk nilai barunya berarti 5.300.000 dari 25 kuantitas menurut Accurate. Kemudian kita tambahkan dengan 212 biayanya. Ini ya, 212 biayanya. Nah, karena selisihnya 2 kuantitas, di Accurate 25, di lapangan 27, maka kita tambahkan 2 kali 212-nya. Oke. Berarti nilai yang sekarang ini teman-teman, 5.724. Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi, jadi kalau antara kuantitas di gudang lebih tinggi daripada yang catatan Accurate, maka harus ada penyesuaian nilai. Berarti ada barang yang bertambah di catatan menurut Accurate. Kalau yang di gudang lebih besar daripada yang di Accurate, maka value adjustment-nya dicentang, jangan lupa. Kemudian kuantitas sekarang ini berarti menurut Accurate 25, di lapangan 27. Nilai sekarang ini adalah nilai menurut Accurate yang 25 ini. Berarti ada tambahan 2 ya selisihnya. Nah, 2 itu didapat dari mana sampai ketemu 5.724 ini. Caranya adalah biaya per unitnya ini kita kalikan 2. Kemudian ditambahkan. Ya, ini sudah. Nah, kalau sudah, kita simpan dan baru karena masih ada satu lagi yang ingin kita inputkan. Oke, yang kedua yakni kursi kantor tipe standar 30 April ya. Nah, karena kuantitasnya yang di Accurate lebih tinggi daripada yang di gudang di kasus yang kedua ini, di gudang 43, di Accurate 44, maka kita tidak perlu mencentang value adjustment. Karena tinggal ngurangin stoknya aja diakui gitu. Jadi ini apa tadi ya? Kursi kantor tipe standar. Ini ya. Nah, di yang sekarang 44 ternyata di lapangan 43. Berarti kita kuantitas barunya 43. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada pengurangan kuantitas ya dari 44 ke 43. Jadi value adjustment-nya tidak perlu dicentang kalau catatan menurut Accurate-nya lebih tinggi daripada yang ada di gudang. Kalau sudah, boleh dilakukan simpan dan tutup. Kita lanjutkan. Membuat transaksi berulang untuk beban sewa sebanyak 12 kali dengan periode bulanan. Jadi kita melakukan input beban sewa, kita buat transaksinya berulang setiap bulan, nanti secara otomatis akan dijurnal oleh Accurate. Mohon maaf, saya ulangi dulu HPP Furnitur ini ya, akun penyesuaiannya. Coba kita lihat tadi di penyesuaian persediaan, diklik kiri di sini. Nah, ini masih wallpaper ya. Saya salah tadi. Jadi diganti furnitur. Karena kursi ya. Kita simpan dan tutup. Seperti itu. Kemudian kita ke yang terbaru ini.
membuat transaksi berulang. Transaksi membuat transaksi berulang untuk beban sewa sebanyak 12 kali dengan periode bulanan. Kita masukkan ke dalam accurate. Langkah yang pertama harus kita ketahui adalah kapan kita melakukan penginputan beban sewa itu. Karena ada di buku besar, maka kita ke buku besar, kemudian atau di sini aja. Daftar, kemudian buku besar, pilih bukti jurnal umum. Masukkan dari tanggal 1 April 2016 sampai 30 April 2016. Kita enter. Nah, ini ya, beban sewa ada nih. Kita klik 2 kali, nah seperti ini. Inilah yang akan kita jadikan transaksi berulang. Caranya gampang. Ini transaksi berulang, diklik. Kemudian nomor perulangannya RT ini ya. Bulanan berapa kali? 12 kali. Oke. Baru simpan dan tutup. Nah, sudah. Ini simpan dan tutup juga. Jadi itulah transaksi penginputan transaksi berulang. Ini bertujuan agar di bulan-bulan berikutnya kita tidak melakukan input yang baru lagi. Jadi langsung dipakai jurnalnya. Kemudian untuk selanjutnya, sebagai pengingat kita seorang akuntan untuk melakukan penyesuaian tadi beban sewa, maka di accurate itu ada pengingat biasanya di sini. Kalau tidak muncul, Ctrl R. Nah, ini muncul pengingatnya. Disinilah ada transaksi berulang, teman-teman. Kita klik. Nah, ini belum di jurnal ya. Mulai Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi transaksi kita terakhir bulan April. Yang Mei belum belum di jurnal. Kemudian kenapa muncul semuanya? Ya, karena kalender yang sebenarnya atau real time kita kan 2020. Ini kan 2016. Jadi ada ini dianggap pengingat gitu. Karena sudah waktunya dibebankan. Kalau misalkan kita mau membebankan yang bulan Mei misalkan, tinggal klik saja di sini yang Mei. Nah, seperti ini. Caranya untuk melakukan penjurnalan di bulan Mei, kita klik kanan di sini, kemudian buat faktur. Nah, kalau sudah, tanggalnya sudah 31 Mei ya, kita simpan dan tutup. Ini misalkan ya. Kemudian di sini diperbarui ini. Nah, jadi ada dicentang gitu. Ini sudah dilakukan input. Oke, itulah melakukan transaksi berulang. Ini simpan dan tutup. Tadi ada pengingat, kita klik 2 kali gitu ya. Kemudian mana yang belum di jurnal, klik kanan buat faktur. Oke, seperti itu. Itulah transaksi berulang. Kita lanjutkan ke selanjutnya, perhitungan beban selisih kurs dan perhitungan beban penyusutan. Nah, ini di accurate otomatis, jadi tidak perlu melakukan penjurnalan. Itu ada di proses akhir bulan. Jadi proses akhir bulan itu langsung otomatis beban selisih kursnya di jurnal, kemudian perhitungan penyusutannya juga di jurnal. Kita lakukan, kita tutup buku untuk bulan April 2016.
Ini proses akhir bulan ya, buku besar proses akhir bulan. Kemudian kita pilih bulan April. Jangan lupa tahunnya 2016. Oke. Bentar. 9850 ya. Nih, kursnya udah berubah. Oke, kita klik OK. Akhir bulannya selesai. Itulah teman-teman proses akhir bulan, dan dengan berakhirnya proses akhir bulan berarti untuk bulan April itu sudah beres dilaporkan keuangannya. Silakan seperti biasa dilihat neraca klasiknya dan seterusnya. Itulah materi kita untuk di penginputan transaksi. Untuk diskusi-diskusi selanjutnya kita akan membahas transaksi-transaksi lain dengan perusahaan yang berbeda. Tapi di Usin Mebel sudah cukup lengkap, mulai dari kas, persediaan, penjualan, pembelian, dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Teman-teman bisa buka laporan keuangannya, baik laporan laba rugi dan seterusnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya